Waktu kakak tahu Tuhan itu lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kenapa kakak bisa yakin begitu? Kakak, non, kita ini orang berdosa semua. Kita tidak bisa sembunyikan kita pun dosa. Untuk baik Tuhan mau datang bagi kita. Jangan takut. Kalau keselamatan saja dengan pengorbanan yang sangat besar Tuhan masih mau berikan bagi kita. Apalagi soal lain. Ibu saudara-saudara, shalom. Ini di malam hari ini saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya paling jengkel ini anak-anak dong yang makam puji kok suka. Dong su tidak datang gereja lagi, duduk minum kopi di sana. Penatua dong lewat kotanya, buat apa? Perjamuan Bapak. Ini anak dong ada omong. Di sini ada orang omong begitu. Dong ada ikut ini KPI. Tunjuk kami dong yang mana. Anak dong ini. Hei, itu bukan bahasa di pinggir jalan. Itu tuh waktu kita bilang darah dan daging Tuhan Yesus dipecahkan tuh bukan yang koton duduk kok makan puji di situ. Itu pengorbanan serius. Jangan anggap sepele itu. Saya ada marah satu sopir. Oh, nah dong ini. Ada oto mikrolet satu di Kupang warna putih. Dia tulis di sebelah. Di pintu itu dia tulis bilang begini, kalau mau masuk sorga, pura-pura tuli. Jadi saya pun pikir, oh mungkin supaya kalau orang ngomong apa tidak usah dengar. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tulis tambah di bawah, kalau mau masuk sorga, pura-pura tuli, supaya kalau Tuhan panggil lalu tidak dengar kau jalan terus. Saya bilang, woi, manusia yang model begini ini Tuhan tidak panggil. Itu dia pi sendiri. Kemungkinan besar nanti lewat liliba. Kita ini kadang-kadang kayak apa kok? Kreatif, tapi kreatif tak salah ini. Betul kok? Bikinlah kreativitas yang baik sedikit. Dulu orang bergerak sedikit bilang paku alus. Saya cari tahu paku alus itu apa. Saya dapat jawaban juga di oto. Ada oto yang di depan belakang tulis paku alus, artinya pemuda Kuan Fatu selalu setia. Di sini kita ini kadang-kadang punya istilah dong, ini mengerikan. Sampai kadang-kadang yang Tuhan pun juga kita lecehkan. Bapak mama semua, Tuhan Yesus bilang terakhir, dia bilang begini, pergilah dan perbuatlah demikian. Engkau juga butuh itu orang Samaria. Engkau yang tadi anggap itu orang Samaria itu tidak baik sekali. Kamu sebenarnya butuh orang. Kita semua berdosa. Kita semua berdosa di dunia. Siapa yang berani dipaksa Tuhan datang ke selamat kita? Ada yang bisa? Jadi kalau Tuhan harus datang dan menebus menyelamatkan kita, itu murni karena inisiatif dari dia. Dia tergerak oleh belas kasihan. Melihat kita hampir mati. Dia taruh kita di rumah penginapan, tapi orang dong pun pemalas gereja ini memang sudah lalu. Kok ikut gereja itu dia persoal di mana? Ini lebih banyak ini anak-anak dong ikut gereja. Bisa? Terus-terus? Bisa kasih tahu Bapak? Bilang? Terus Bapak sambung bilang? Itu penting itu saudara. Kenapa? Karena kalau tidak kita bermasalah itu. Kadang-kadang saudara kita ini Bapak don jus satu. Kadang-kadang don tidak pergi gereja. Terus pendeta pitanya, Bapak kenapa tidak pergi gereja? Don bilang, Bapak pendeta, waktu Bapak kasih nikah saya dengan Mama, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau Mama supi, itu sama dengan Papa supi. Oh, jadi kalau Mama sumakan sama dengan Papa sumakan,
Ini mama donju satu, ini mama donju satu. Pi gereja dong pakai hebat-hebat, pakai bagus-bagus, tapi jalan sendiri. Sampai sana terus pendeta bilang, aduh mama pun cantik lai teh bapak. Terus mau tuh, ih tahu sendiri teh. So tahu suami begini, kenapa pi kawin dengan dia? Ini nih artinya apa? Ada kita pu hidup. Saudara, memang selama ini kalau kita menggerakkan seluruh kita punya kegiatan rohani tidak didasarkan pada kasih yang besar seperti Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Saudara tahu, saya berbicara dengan satu orang penjual tas. Dia selalu setiap bulan memberi 20 juta untuk membantu acara pekabaran Injil. Saya tanya dia, Bapak, 20 juta itu tidak terlalu mahal kok, padahal Bapak pun tempat kecil saja untuk jual tas. Dia bilang apa? Pak, 20 juta mahal. 20 juta mahal. Dia diam. Dia bilang begini, Tuhan Yesus mati bagi kita, dia pu harga berapa, Pak? Dia pu harga berapa? Itu serius itu. Dia pu harga berapa? Saya mau tanya. Pemuda, kalau kita dapat pulsa gratis 10.000, senang kok tidak? Kasih tahu orang kok tidak? Kasih tahu orang kok tidak? Pasti kasih tahu, bikin status tulis, terima kasih Kak, pulsa sumasuk, besok lah ya. Pulsa 10.000 kasih tahu orang. Tuhan Yesus mati bagi kita, dia pu harga di atas 100.000 atau di bawah 100.000? Di atas atau di bawah? Betul-betul di atas. Sudah kasih tahu orang. Sudah kasih tahu orang. Dapat pulsa 5.000. Kalau sebentar saudara pulang, saya kasih saudara-saudara masing-masing 10.000. Senang kok tidak? Kasih tahu orang kok tidak? Lu rugi tidak pergi gereja, itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Kan kita pernah kasih tahu begitu. Tapi Yesus mati bagi kita, harganya murah kok mahal? Suka tahu orang. Sudah. Nah, bagai. Mesti kasih tahu. Saudara-saudara, kalau saudara tidak kasih tahu, itu yang jadi masalah buat kita. Amin kok. Belajar untuk kasih tahu. Saya punya 2 pengalaman pekabaran Injil yang sebenarnya gampang-gampang untuk kita berbagi. Tapi saya cerita di mana-mana, saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu ulang. Pertama, saudara, waktu saya pulang pelayanan dari Atambua, naik bis malam, duduk di samping satu Pak. Kami 2 umur kayak sama, muka yang beda. Iya, tuh aku memang kamu tidak percaya saya dan dia muka beda. Terus tahu sendiri ini bis malam dong pulari ini. Woi, saya bilang dia, kakak, kira-kira kalau otot tabale kok kita mati kakak yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang, lu sembarang. Terus saya bilang dia, kakak, beta dulu begitu. Beta takut kalau mati pimbana. Tapi setelah beta tahu dan pasti Tuhan Yesus lahir untuk beta, mati untuk beta, naik bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta. Sekarang beta yakin mati dimanapun dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Kenapa yakin? Kita ini siapa? Kita manusia berdosa. Untuk baik Tuhan mau datang dan berkorban bagi kita. Amin kok. Lantas dia minta, kakak kalau begitu kakak berdoa buat beta. Kami 2 berdoa di atas bis jalan. Segampang itu kasih tahu orang. Segampang itu. Yang kedua, saya melayani di Kaineno kira-kira 2 tahun setengah. Kaineno itu kira-kira 15 km dari Oenlasi. Tidak usah cari di Google. Google saya keliru cari itu tempat. Dulu itu tidak ada aspal, jadi kalau musim hujan anjing sata tanam. Pokoknya kalau taruh kaki dia mau angkat kaki susah itu. Saya ada di situ. Satu malam saya mau pulang ke Soe, kira-kira jam 6:30. Di bundaran di Oenlasi,
Ada satu nona dia kerja di Plan Internasional di Soe. Dia cuma pulang Soe, tapi kan itu daerah perbatasan, sudah malam lagi. Ini nona ini dia tidak berani pulang sendiri. Dia tunggu orang supaya bisa pulang sama-sama. Saudara, dia tunggu di situ, tiba-tiba dia dengar sepembunyi motor datang menuju dia dari bawah. Dan itu saya, bukan boy. Waktu saya sampai di dia muka, kan dia takut saya lewat. Dia langsung lompat. Dia bilang, "Kak." Saya dalam hati, "Kak, nah." Ini malam, makanya dia bilang, "Kak." Kalau siang dia bilang, "Oh, kamu juga tahu." Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu pas dia bilang, "Kak," saya langsung bilang, "Iya, Dek." Biar berimbang sedikit toh. Masa dia boleh semangat kau bilang, "Kak," terus saya bilang, "Omong, Deng." Waktu dia bilang, "Kak," saya bilang, "Iya, Dek." Dia bilang, "Kakak mau pisau?" "Iya." "Boleh kita sama-sama?" Saya bilang, "Kenapa tidak?" Kami dua jalan sama-sama. Saya pakai sepu motor jalan kiri, dia pakai dia motor jalan sedikit di tengah. 3 kilometer kemudian kami sampai di Kie. Ada orang bawa motor dari kami pun belakang, serempet dia, lewat. Dia kaget, dia marah. Saya tahu dia marah. Saya bilang dia, "Non, kira-kira itu orang lari motor begitu, kau celaka mati, dia masuk surga, kau tidak." Itu nona biaya macam begitu tidak masuk, itu tidak masuk. Terus saya bilang dia, "Tapi kalau nona sendirian celaka kau mati, masuk surga kau tidak?" Dia bilang, "Taulah ini. Kita boleh klaim semua orang tidak masuk surga, kita sendiri juga tidak yakin." Saya tahu dia punya masalah begitu. Lantas saya kasih tahu dia, "Non, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan itu lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin. Mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga." Dia bilang, "Kenapa kakak bisa yakin begitu?" "Kakak, Non, kita ini orang berdosa semua. Kita tidak bisa sembunyikan kita pun dosa. Untuk baik Tuhan mau datang bagi kita." Dia bilang, "Betul, kakak berdoa ke beta kok. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami tutup mata, kami dua selesai itu malam." Tapi saya mau kasih tahu itu supaya saudara kalau tahu keselamatan itu berharga, kasih tahu semua orang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang dari surga bukan hanya untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Dia bisa, tapi terlalu gampang itu. Terlalu gampang. Jangan cari Tuhan hanya untuk kesembuhan. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sop itu dia minum dari kemarin dulu sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini kena embun sedikit pulang pilek, Bapak. Tuhan datang dari surga bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat, tapi itu bukan tujuannya. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Dompu rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di dompu rumah, dompu tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya semua. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu pakai pergi gereja, saya pakai tanya di itu, Mas, bilang, "Mas, bisa bayar 6 kali kok." Sekarang saya mau tanya saudara, Tuhan datang ke dunia untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk apa? Menebus dan menyelamatkan. Karena itu kalimat Tuhan Yesus menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan kehormatan ditambahkan, umur panjang di, jabatan di, istri di.
Saudara, jangan bersandar pada mujizat. Tuhan terlalu gampang buat itu mujizat dong. Saya mau kasih tahu saudara, itu iblis datang di Tuhan Yesus. Dia bilang begini, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah kok tidak? Apa memang Tuhan Yesus tidak bisa rubah? Nah, kenapa dia suruh rubah? Dia tidak mau tunduk pada perintah iblis, tapi dia juga mau kasih tahu, berproseslah sedikit. Kalau keselamatan Tuhan berproses, sekarang untuk hidup engkau berproses sedikit, kerja sedikit. Masa mau makan roti saya pakai mujizat, mau bikin roti pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat itu tiap hari di toko Borneo, di Kupang itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa lah, donat lah. Orang dong ke apa bu? Mau enak, gimana dong nih suruh belajar tidak mau. Tapi kalau tanya cita-cita, dokter. Lama-lama kamu kesematiin orang ditilong semua ini gara-gara kamu tidak belajar tuh. Proses sedikit. Amin kok? Amin. Jangan takut. Kalau keselamatan saja dengan pengorbanan yang sangat besar Tuhan masih mau berikan bagi kita. Apalagi soal lain.